Mengira skor kredit 800 menjamin Anda mendapatkan rumah? Tidak juga. Saat ini, AI sedang memindai rekening koran, bukan hanya skor Anda, dan diam-diam menandai aktivitas beli sekarang, bayar nanti seperti Klarna atau Affirm. Bahkan jika Anda belum pernah menggunakannya, Anda tetap membayar pajak tersembunyi sebesar 8% untuk setiap barang yang Anda beli saat ini. Dan itu untuk menopang utang semu sebesar 46 miliar dolar dari orang-orang yang berdiri mengantri di belakang Anda. Jadi, pertanyaan sebenarnya bukanlah skor kredit Anda. Ini tentang hal-hal yang menurut sistem membuat Anda terekspos dan berapa lama sebelum itu berdampak buruk bagi Anda. Inilah penipuan beli sekarang bayar nanti. Bab 1. Biaya tambahan 8% yang tak terlihat. Ada beban tak terlihat yang menggantung di leher Anda saat di kasir supermarket. Saat Anda menggunakan kartu kredit, rata-rata ada biaya transaksi sebesar 1,3% hingga 3,5% setiap kali Anda men-tap. Saat Anda menggunakan aplikasi beli sekarang bayar nanti atau perusahaan BNPL seperti Klarna atau Affirm, mereka membebankan biaya pemrosesan hingga 8% pada transaksi yang sama. Itu hampir 4 kali lipat dibandingkan dengan kartu kredit biasa. Itu berarti perusahaan kehilangan hampir 1/10 dari total harga pada setiap penjualan. Kedengarannya tidak terlalu buruk, bukan? Tapi tidak mungkin perusahaan-perusahaan itu akan menanggung biaya tambahan tersebut. Layanan beli sekarang bayar nanti suka membanggakan klausul tanpa biaya tambahan mereka, yang berarti tidak seperti kartu kredit, supermarket tidak bisa menambahkan biaya langsung tambahan untuk pembayaran beli sekarang bayar nanti guna menutupi kerugian mereka. Kedengarannya sangat pro konsumen, bukan? Memang, mereka tidak bisa menambahkan biaya langsung pada pembelian beli sekarang bayar nanti, tapi mereka bisa menaikkan harga secara keseluruhan. Dengan cara itu, mereka membagi beban kerugian ke seluruh aliran pendapatan mereka, semacam seperti rompi anti peluru finansial. Keuntungan mereka tetap utuh dan kamu tidak menyadari permainan tipu-tipu yang baru saja mereka lakukan padamu. Pajak tak terlihat yang mereka tambahkan ke setiap produk itu begitu saja menghilang di gelombang besar inflasi global. Kejahatan yang sempurna, dan kamulah korbannya. Tapi jika semua ini menimbulkan banyak masalah tambahan, kenapa supermarket dan penjual kecil lainnya ikut bermain? Mereka itu mesin pencetak keuntungan. Mereka tidak akan melakukan apapun kecuali mereka mendapatkan sesuatu darinya. Dan ketika mereka mendapatkan sesuatu darinya, itu hampir selalu berarti kita kehilangan sesuatu pada saat yang sama. Dan itu juga berlaku di sini. Para pengecer senang menghadapi kerepotan tambahan karena mereka punya strategi jangka panjang. Ini bukan soal mendapatkan beberapa sen tambahan dari setiap dolar. Ini tentang mengubah psikologi konsumen secara mendasar demi keuntungan mereka sendiri. Benar beli, sekarang bayar nanti. Mungkin terlihat seperti kemudahan kecil, tapi sebenarnya itu mencuci otak Anda setiap kali Anda menggunakannya. Sebuah studi tahun 2024 menganalisis perilaku pembelian dari 275.000 konsumen yang menggunakan layanan beli sekarang bayar nanti dan menemukan beberapa pola yang mengkhawatirkan. Rata-rata, tidak hanya pelanggan BNPL memiliki nilai belanja 10% lebih besar saat check out, mereka juga melakukan lebih banyak pembelian yang sebenarnya tidak akan mereka lakukan. Ini berarti karena BNPL memberi Anda ilusi bahwa Anda membayar lebih sedikit di awal, Anda menipu diri sendiri dengan berpikir bahwa Anda bisa menghabiskan lebih banyak dalam satu kali belanja. Hal ini menguntungkan baik layanan BNPL maupun pengecer dan akibatnya membuat Anda semakin kekurangan uang tunai. Trik licik yang mereka mainkan pada Anda ini disebut abstraksi. Ini adalah bagian dari upaya besar industri keuangan untuk membuat uang terasa kurang nyata, kurang real, dan kurang langsung. Dengan begitu, Anda tidak akan merasa terlalu bersalah saat menghabiskan lebih banyak uang daripada yang sebenarnya mampu Anda keluarkan. Jika melakukan pembelian tidak langsung membuat uang keluar dari rekening Anda, maka dorongan untuk menunda pembelian pun berkurang. Sebaliknya, Anda akan melakukan persis seperti yang mereka inginkan, belanja dan belanja terus, lalu baru khawatir dari mana uangnya akan datang nanti. Anda membayar lebih mahal di toko untuk membiayai burrito orang lain. Semua itu karena perusahaan-perusahaan besar ingin mengeruk uang dari semua orang dalam jangka panjang. Tapi ketika Anda melihatnya dalam skala budaya yang lebih besar, Anda menyadari bahwa pajak inflasi hanyalah salah satu gejala dari wabah yang jauh lebih besar. Dan wabah itu sudah menjangkipi utang nasional kita. Bab 2. Kabut utang semu. Satu orang yang menumpuk utang sandwich di Klarna adalah satu hal. Tapi kenyataannya ada 53,6 juta orang Amerika yang menggunakannya. Lebih banyak dari seluruh populasi nasional Korea Selatan. Itu adalah bom atom finansial. Selamat datang di dunia utang konsumen yang liar dan sangat tidak diatur. Hanya di tahun 2024 saja, ada 334 miliar dolar transaksi beli sekarang bayar nanti secara global.
Lebih dari 25% pengguna BNPL di Amerika telah menggunakannya untuk membayar belanja bahan makanan. Skema cicilan sebenarnya bukanlah proses yang baru. Orang-orang sudah membagi pembayaran untuk pembelian besar seperti mobil dan perabotan besar sejak produk-produk konsumen tersebut ada di pasaran. Apa salahnya melakukan hal yang sama untuk produk konsumen kelas menengah dan bawah? Jika kamu bisa membayarnya tepat waktu. Jika. Dan kata dua huruf itu mengarah pada utang semu. Karena bisnis BNPL tidak memiliki kewajiban pelaporan yang sama seperti bank atau biro kredit, jika kamu menunda pembayaranmu, itu tidak akan mempengaruhi laporan kreditmu. Itu adalah utang yang masih harus kamu bayar tanpa jejak dokumen yang jelas di luar sistem internal layanan BNPL pilihanmu. Tapi kenapa ini penting? Kamu hanya perlu mengingat kembali kengerian finansial tahun 2008. Masalah utama dalam krisis keuangan global adalah lembaga keuangan dengan sadar memberikan pinjaman rumah kepada klien mereka yang sebenarnya tidak mampu membayarnya kembali. Dan ketika masa suku bunga awal pada pinjaman tersebut berakhir, para pemilik rumah tidak mampu membayar kembali uang yang mereka pinjam, sehingga terjadi gagal bayar massal atas utang mereka. Seluruh sistem runtuh dari fondasinya. Itulah sebabnya sangat penting bagi lembaga keuangan untuk dapat melakukan penilaian risiko yang akurat untuk setiap orang yang mengajukan pinjaman. Namun bahkan jika mereka memiliki niat terbaik, mereka tidak dapat melihat utang semu yang bersembunyi di sudut-sudut gelap keuangan Anda. Mereka tidak akan memasukkan utang-utang yang belum terlunasi itu ke dalam laporan kredit Anda, dan itu adalah masalah besar. Bisakah seseorang yang perlu memakai kredit tambahan hanya untuk memesan di McDonald's dipercaya tidak akan gagal bayar pada pinjaman rumah? Ini seperti gas beracun tak terlihat yang melayang di udara di sekitar pinjaman-pinjaman yang tampaknya tidak berbahaya ini. Tapi itu bukan satu-satunya hal buruk yang terjadi ketika Anda dihantui oleh utang gaib. Para ekonom menyebutnya staking, di mana konsumen mengambil beberapa pinjaman BNPL kecil secara bersamaan. Mereka memakai kredit tambahan dan mereka kehilangan jejak berapa banyak sebenarnya yang mereka hutang pada waktu tertentu. Dan ini bukan sekadar andaian untuk menakut-nakuti Anda. Biro Perlindungan Keuangan Konsumen menemukan bahwa pada tahun 2021 dan 2022, 63% peminjam BNPL memiliki pinjaman secara bersamaan pada suatu waktu. Itu sudah cukup menjadi masalah jika semua utang tersebut dihasilkan dari satu layanan saja. Namun Biro menemukan bahwa 33% pelanggan memiliki pinjaman di berbagai layanan. Ini adalah jaring laba-laba keuangan yang sangat besar dan menakutkan, yang semakin sulit untuk dilacak oleh siapapun tanpa akses ke tumpukan dokumen catatan keuangan lintas individu dan lintas perusahaan. Orang Amerika yang lebih muda dan berpenghasilan rendah adalah basis pengguna utama BNPL. Jadi fakta bahwa utang BNPL menjadi bagian yang semakin besar dari ekosistem kredit sangatlah mengkhawatirkan. Tim Quinlan, seorang ekonom dari Wells Fargo, memperkirakan bahwa pada tahun 2023, pengeluaran melalui BNPL mencapai hingga 46 miliar dolar dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan melambat. Hampir 30% konsumen di Amerika Serikat pernah menggunakan layanan beli sekarang bayar nanti pada suatu waktu. Dan seiring dampaknya terhadap ekonomi kita yang tampak semakin besar, layanan ini akan mulai terlihat seperti pilihan yang lebih masuk akal bagi orang-orang yang berusaha memenuhi kebutuhan hidup. Gelembung utang terus membesar dalam kegelapan, dan 3 lembaga pelaporan kredit besar, Equifax, TransUnion, dan Experian, sama sekali tidak menyadarinya. Jadi jika semua ini tidak terlihat oleh pemerintah dan biro kredit utama, apa yang sebenarnya membuat seluruh sistem ini tetap berjalan? Dan bagaimana begitu banyak orang biasa terjebak dalam jaringan kebohongan dan utang berbahaya ini? Untuk memahami semua penipuan yang terjadi di sini, penting bagi Anda untuk terlebih dahulu memahami satu kebohongan besar yang membuat semua ini mungkin terjadi. Bab 3. Anatomi jebakan utang. Jika bom waktu di sini berasal dari orang-orang yang tidak membayar kembali pinjaman mereka, tentu solusinya sederhana. Mengatur sistem untuk memastikan perusahaan BNPL hanya bekerja dengan orang-orang yang memiliki kredit baik, namun regulasi itu tidak ada. Roda pembuatan undang-undang berputar sangat lambat. Sementara itu, tampaknya sistem BNPL hampir seperti dirancang untuk mencari korban yang sempurna untuk menimbulkan masalah di kemudian hari. Kami sudah memberitahu Anda sebelumnya bagaimana BNPL tampaknya bergantung pada semacam kode curang psikologis. Jika Anda menunda beban pembayaran yang sebenarnya lebih jauh lagi, uang itu terasa tidak nyata. Menghabiskannya jadi jauh lebih mudah. Inilah mekanisme yang benar-benar diandalkan oleh para peritel untuk mendapatkan keuntungan dari buy now, pay later. Sebuah studi psikologi tahun 1998 oleh Prelech dan Lowenstein menemukan bahwa ketika Anda memisahkan antara membeli dan membayar, bahkan hanya sedikit, fenomena yang mereka sebut sebagai rasa sakit saat membayar menjadi berkurang.
Dan dengan cara yang sama, seperti rasa sakit fisik menjaga kita dari situasi berbahaya, rasa sakit finansial ini menjaga kita dari situasi keuangan yang berbahaya. Sekarang, BNPL membuka lebar jalan menuju situasi yang sama dan menyambutnya dengan tangan terbuka. Para peneliti di Universitas Stanford memutuskan untuk menyelidiki dunia BNPL lebih jauh. Mereka terpesona oleh bagaimana metode BNPL khusus bayar dalam 4 cicilan tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jika kamu pernah menggunakan salah satu layanan itu, kamu pasti tahu maksud kami. Kamu membayar 25% pertama dari harga di awal dan membagi sisa harga menjadi 3 bagian. 25% lagi yang dibayarkan selama 6 minggu. Layanan BNPL apapun yang kamu daftarkan akan menanggung biayanya terlebih dahulu dan mengambil potongan biaya dari pengecer. Uang yang kamu bayarkan nanti adalah untuk membayar kembali layanan tersebut, bukan pengecernya langsung. Dan jika kamu melakukan pembayaran tepat waktu, layanan tersebut senang membanggakan bahwa kesepakatannya bebas bunga. Tapi kamu tidak perlu menggali terlalu dalam untuk mulai menemukan hal-hal yang mencurigakan. Berbeda dengan kartu kredit, layanan-layanan ini tidak memerlukan pemeriksaan kredit yang secara otomatis membuatnya sangat menarik bagi orang-orang yang sudah punya riwayat gagal bayar pinjaman. Ini adalah proses seleksi diri yang sangat berbahaya untuk sebuah industri yang bergantung pada keyakinan bahwa pelanggannya akan membayar di kemudian hari. Perusahaan intelijen pasar CB Insights memperkirakan bahwa pada akhir tahun 2025, total volume pinjaman dari BNPL bisa mencapai $1 triliun. Menurut Ed Dehan, seorang profesor akuntansi di Stanford Graduate School of Business, kecakapan finansial pengguna rata-rata tidaklah baik. Dibiarkan tanpa pengawasan, perusahaan-perusahaan yang memberikan kredit cenderung melakukannya dengan merugikan konsumen jika mereka bisa. Namun jelas, konsumen rata-rata tidak menangkap pesan untuk bersikap waspada itu. Pengguna BNPL rata-rata memiliki 4% lebih banyak biaya cerukan bunga kartu kredit, 1,1% lebih tinggi, dan 2,3% lebih banyak biaya keterlambatan kartu kredit dibandingkan orang yang tidak menggunakannya. Namun itu masih taraf ringan. Pada taraf yang lebih parah, orang-orang yang ditawari opsi BNPL oleh peritel favorit mereka mengalami peningkatan biaya cerukan sebesar 8,9%, peningkatan bunga kartu kredit sebesar 2,5%, dan peningkatan biaya keterlambatan sebesar 8,4%. Bagi pengguna rata-rata, itu berarti $176 per tahun dalam biaya tambahan. Dan untuk kasus yang parah, bisa mencapai $252 per tahun. Ketika angka-angka itu diterapkan pada puluhan juta konsumen, situasinya menjadi jauh lebih buruk daripada sekedar biaya tersembunyi individu. Sebuah studi oleh Federal Reserve Bank of Richmond mengatakan, salah satu kekhawatiran potensial adalah penggunaan BNPL dapat mendorong sebagian konsumen untuk meminjam secara berlebihan, sehingga melemahkan kemampuan mereka untuk membayar kewajiban utang non-BNPL. BNPL dapat menjadi pintu masuk untuk akumulasi risiko yang bisa merembet ke bentuk kredit konsumen lainnya. Keadaan tampak cukup berat bagi para pengguna BNPL. Menurut CFPB, peminjam dengan kredit yang lebih lemah menjadi pendorong utama ledakan BNPL. Konsumen subprime paling berisiko saja sudah menyumbang 45% dari pinjaman BNPL, dengan 16% lainnya berasal dari peminjam subprime. Namun itu baru sebagian dari ceritanya. Penelitian yang sama menunjukkan bahwa orang-orang tidak hanya mengandalkan BNPL. Dalam 1 bulan tertentu, mereka bisa menanggung rata-rata utang tanpa jaminan sebesar $22.000. Yang mengejutkan, hanya 17% dari jumlah itu yang sebenarnya berasal dari BNPL. Dengan kata lain, BNPL tampaknya tidak mengurangi utang. Itu hanya muncul ketika utang sudah ada, sehingga membuat keadaan menjadi lebih buruk. Tidak ada yang namanya uang gratis tanpa syarat apapun. Dan yang lebih parah lagi, syarat itu kini makin mencekik semua orang dengan cara terburuk. Bab 4, gelombang kejut Vico 10T dan penolakan diam-diam. Dunia kredit pada dasarnya tidak akan berjalan tanpa petugas penilai risiko. Mereka menilai dan mengambil risiko yang mendasari setiap transaksi, dan semakin banyak transaksi berisiko yang dilakukan oleh lembaga keuangan manapun, semakin dekat mereka dengan zona bahaya. Jika Anda mencari pinjaman atau polis asuransi, petugas penilai risikolah yang melakukan uji tuntas. Dan para petugas penilai risiko itu akan segera mengambil utang semu dari semua pembelian BNPL Anda dan memeriksanya dengan seksama. Jika Anda sering berbelanja dengan layanan BNPL, ini bisa berarti masa-masa sulit akan segera datang. Salah satu faktor terpenting dalam kehidupan keuangan Anda adalah skor Vico Anda, yaitu skor yang berkisar antara 300 hingga 850. Skor ini ditentukan dari riwayat pembayaran Anda, pemanfaatan kredit,
lamanya riwayat kredit, dan jenis-jenis akun kredit yang Anda miliki. Pada dasarnya, tidak ada cara untuk melebih-lebihkan betapa pentingnya skor ini bagi kehidupan Anda sebagai peminjam di Amerika Serikat. Menurut Investopedia, skor ini menjadi faktor penentu dalam sekitar 90% keputusan pemberian pinjaman. Mulai tahun 2026, petugas penilai risiko telah mulai memasukkan riwayat BNPL Anda sebagai faktor dalam menentukan skor Anda. Mereka bukan hanya dilatih untuk mengenali tanda-tanda khas pengeluaran BNPL di rekening seseorang. Mereka juga mulai menggunakan model AI yang dilatih untuk menandai perilaku seperti ini. Apa yang ditemukan oleh model dan petugas penilai risiko ini tidak akan meningkatkan skor kredit para pengguna BNPL, terutama karena kegagalan dalam melakukan pembayaran benar-benar menjadi tren di seluruh industri. Dalam survei tahun 2025 yang dilakukan oleh platform kredit Lending Tree, 41% pengguna mengatakan mereka melakukan pembayaran terlambat dalam setahun terakhir. Angka itu naik dari 34% pada tahun 2024. Ini sama sekali bukan tren yang menggembirakan. Ketika underwriter dan model AI menandai keterlambatan pembayaran ini, konsekuensinya bisa sangat buruk. Jika Anda tidak bisa dipercaya untuk membayar tagihan belanja $200 selama 6 minggu, bagaimana mereka bisa mempercayakan hipotek 30 tahun kepada Anda? Dan bukan hanya kami yang mengatakan ini, industri hipotek itu sendiri juga mengatakan demikian. Menurut Waterstone Mortgage, meskipun metode pembayaran BNPL mungkin tampak nyaman dan tidak berbahaya, penggunaan layanan ini secara berlebihan dapat berdampak negatif pada persetujuan hipotek Anda atau bahkan menunda finalisasi transaksi Anda. Jika Anda berencana untuk menjalani proses persetujuan hipotek dalam waktu dekat, Anda mungkin perlu berpikir 2 kali sebelum membuka terlalu banyak akun BNPL atau menggunakannya terlalu sering. Di mana hal ini benar-benar bisa mulai menghancurkan peluang Anda untuk memiliki rumah adalah ketika hal tersebut mengacaukan DTI Anda atau rasio utang terhadap pendapatan Anda. Ini adalah semua pembayaran utang bulanan Anda dibagi dengan pendapatan bulanan kotor, dengan rasio serendah mungkin menjadi yang paling ideal bagi pemberi pinjaman. Ini adalah salah satu faktor penentu utama apakah Anda bisa mendapatkan hipotek atau tidak. Sebelumnya, sebelum industri kredit bisa melihat angka BNPL Anda mungkin terlihat sehat secara finansial. Namun dengan pembayaran BNPL Anda yang diperhitungkan dalam DTI Anda bisa jadi terhambat. Bahkan jika Anda sehat secara finansial, utang bulanan tambahan Anda bisa mendorong DTI Anda di atas 43% yang dianggap berisiko oleh pemberi pinjaman hipotek. Dalam banyak kasus, ini akan menyebabkan penolakan otomatis. Inilah masalah dengan fintech, industri yang tampaknya menggabungkan semua hal terburuk dari teknologi dan lembaga keuangan. Anda ditawari kemudahan instan oleh perusahaan yang punya mentalitas bergerak cepat dan menghancurkan banyak hal, hanya untuk menyadari bahwa yang dirusak adalah impian Anda untuk memiliki rumah. Dan jika itu saja masalahnya, itu sudah cukup buruk. Tapi di balik utang semu ini, di balik penolakan diam-diam, ada sesuatu yang bahkan lebih buruk menunggu kita semua. Bab 5. Bom waktu sekuritisasi. Bahkan jika BNPL sendiri bukanlah kekuatan yang akan sepenuhnya menjatuhkan seluruh ekonomi, ini tetap saja merupakan langkah lain menuju arah yang lebih berbahaya bagi kita semua. Dari membuat uang terasa makin abstrak hingga menumpuk utang, BNPL tampaknya menjadi penanda jalan lain menuju mimpi buruk mutlak dari ekonomi tanpa kepemilikan. Morgan Stanley telah menyuarakan kekhawatiran bahwa BNPL bisa menjadi mekanisme yang menyamarkan sehingga membuat tingkat utang konsumen yang sebenarnya tidak dapat diketahui. Namun, itu terasa seperti masalah kecil dibandingkan dengan risiko sosial yang lebih besar. Ketika uang tidak lagi terasa nyata secara psikologis dan batas kredit bisa terus diperpanjang, pembayaran kecil-kecilan tidak pernah berakhir dan pertukaran yang sebenarnya tidak pernah dimulai. Kecuali oksigen yang kamu hirup untuk saat ini, kamu hanya akan memiliki kendali sementara atas hampir semua hal. Ini akan menjadi ekonomi sewa yang dijalankan oleh para penguasa tekno-feodal kita. Dan kamu hanya akan menjadi salah satu dari miliaran orang yang mereka peras setiap hari. Masih mau dengar soal penipuan? Lihat penipuan super Korea Utara senilai $3,600,000,000. Atau tonton ini saja.